Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji Uji Kinerja PPK Daljab Batch 3 tahun 2022 mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sakaria SPD. Saya guru di SD Negeri Tunon 1 Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan membuat video praktik pembelajaran materi Iman kepada Hari Akhir kelas 6 semester 2. Mohon saran dan masukannya supaya pembelajaran pada berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapaknya kelas 6? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Kelas 6. Yes. Oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Nah, pertama kali yang Pak Zaka mau sampaikan, Pak Zaka mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian, ya. Semoga dalam mengikuti pembelajaran hari ini dapat mengikuti dengan lancar dan baik. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ya, coba Mas Zaka minta kepada Mas Mirza untuk memimpin doa sebelum belajar. Silakan Mas Mirza. Siap, berdoa mulai. Silakan Mas Mirza kembali ke tempat. Mudah-mudahan tadi apa yang kita baca hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita lakukan pembiasaan tadarus Al-Quran, di mana pada pagi hari ini kita membaca surat An-Nas. Coba kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min
menikmati bacaan Al-Quran yang kita baca, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu nasional, di mana pada pagi hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua ya? Sudah. Mari kita bernyanyi bersama. Terima kasih. Nah, tadi mengapa kita menyanyikan lagu nasional? Nah, itu sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap apa? Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya Pak akan cek kehadiran. Apakah berangkat semua? Alhamdulillah. Semoga semuanya masih tetap diberikan kesehatan, diberikan apa? Selain kesehatan apa? Diberikan kenikmatan dari Allah berupa apa? Ya, kesehatan tadi sudah. Terus apa lagi? Berupa rezeki, berupa makan dan minum, bisa bernafas. Nah, oke. Selanjutnya, nah di sini ada motivasi belajar. Ya, coba kita perhatikan. Jangan berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Nah, di sini ada pengertian bahwa tidak akan menjadi sukses seseorang ketika belajar saja dia kesusahan, ya, belajar saja dia malas. Orang yang sukses pasti akan terus belajar sepanjang hidup, dari mulai dia lahir sampai nanti akan meninggal dunia. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, persepsi. Minggu lalu kita sudah belajar tentang toleransi. Coba Mas Fajar, toleransi itu apa ya? Toleransi adalah sikap saling menghargai. Nah, mengapa kita kok dianjurkan mempunyai sikap toleransi? Karena kita hidup bernegara dan berbangsa. Ketika kita hidup dalam kemajemukan, dalam bermasyarakat, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha. Ketika kita tidak mempunyai sikap toleransi, maka akan terjadi permusuhan, akan terjadi apa? Perselisihan, dan bahkan terjadi adanya peperangan. Nah, pada pembelajaran hari ini, ya, Pak Zaka akan menyampaikan 2 tujuan pembelajaran. Ya, sebenarnya ada 4, tapi pada hari ini pembelajaran cukup menyampaikan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna hari akhir. Nah, makna hari akhir itu apa? Pengertiannya, gambarannya seperti apa? Nanti akan dijelaskan. Selanjutnya, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hari akhir. Jadi, nanti macam-macam hari akhir apa saja, nanti kita akan mendapatkan pengertiannya, ya, dan macam-macamnya. Untuk yang merah, tulisan merah nanti akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, oke. Di sini ada gambar, coba kita amati gambar di samping. Kira-kira apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Bumi. Nah, bumi. Bumi itu apa sih sebenarnya? Bumi adalah tempat kita tinggal. Nah, ada yang tahu urutan keberapa dalam tata surya? Yang ke-3. Nah, betul. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada video, coba kita amati bersama.
sampai malam jadi malam SMA. Tapi apa jadinya jika suatu saat nanti bumi kita berputar? Oke, ketika bumi berhenti mendarat, maka atmosfer masih akan bergerak meskipun kencang. Bayangin itu rasanya kayak mobil di jalan tol lagi mobil tiba-tiba berhenti. Akibatnya bakal ada badai super besar dengan kecepatan yang bisa mengangkat seluruh isi bumi. Kalau gitu, gimana kalau bumi kita melambatnya secara perlahan-lahan hingga pada akhirnya berhenti? Ternyata saat ini pun kecepatan berputar bumi itu akan terus berkurang. Tapi tenang dulu dan jangan panik, karena nyatanya masih butuh miliaran tahun lagi sampai bumi benar-benar berputar. Tapi nanti jika manusia masih bisa bertahan hidup ketika bumi berputar, secara hidup kita pun akan sangat drastis. Bagaimana ceritanya? Ketika bumi berhenti berputar, Cukup ya. Nah, coba dari video tadi ada permasalahan apa ketika bumi kita berhenti berputar? Ya, terjadinya hari kiamat. Kenapa kok terjadi hari kiamat? Nah, karena bumi yang kita tinggali itu tiba-tiba berhenti. Contoh tadi di video, ya, digambarkan ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti. Pasti penumpangnya akan apa? Kaget. Setelah kaget akan apa? Bertabrakan dengan apa? Setir, ya, dengan setirnya. Selanjutnya apa lagi? Badannya pasti akan terasa sakit. Terus apa lagi yang ada di dalam mobil pasti akan berjatuhan. Sama halnya dengan bumi. Ketika bumi kita berhenti berputar, pasti segala sesuatu yang ada di isinya pasti akan hancur. Nah, selanjutnya di sini ada peta perjalanan manusia. Ya, kita sudah melewati berapa alam? Dua alam, ada alam roh dan alam kandungan. Kita sekarang berada di alam dunia. Nah, sebentar lagi setelah kita mati, kita akan melanjutkan ke alam kubur. Nah, di sini itu yang paling lama dan yang paling mengerikan. Nah, mengapa? Karena di sini kita hanya sendirian, ya, sendirian. Misal, kalau kita merupakan orang yang beriman, nanti kita akan ditemani oleh amal kita. Ya, amal kita nanti akan berubah wujud menjadi sebuah makhluk, ya, yang gagah, yang cantik. Tapi sebaliknya, apabila kita bukan orang yang beriman, kita akan ditemani oleh amal keburukan kita yang akan menjadi apa? Sebuah setan atau iblis yang akan menakut-nakuti kita. Jadi selama kapan masalah kita di alam kubur nanti menunggu sampai kehancuran alam semesta. Ya, kehancuran alam semesta kapan? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, jadi coba bayangkan manusia yang sudah lahir sejak Nabi Adam sampai sini kira-kira menunggu hari kiamat itu lama apa tidak? Lama, ya. Apalagi kita, ya, yang baru saja, yang kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir itu saja ketika meninggalkan kehancuran alam semesta itu sudah lama, apalagi ketika kita menjadi umatnya Nabi Adam. Nah, selanjutnya ada hari kebangkitan, pada mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan amal, mizan, telaga, dan selanjutnya siratal mustaqim yang nanti akan menjadi, ya, dalam apakah kita masuk ke surga atau kita masuk ke dalam neraka. Nah, selanjutnya coba ada yang tahu tentang iman? Coba ada yang tahu tentang iman? Percaya dan meyakini. Nah, apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam ajaran agama Islam. Apa saja? Nah, terdapat dalam rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Ada 6. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Coba kira-kira ketika kita membahas tentang ketika bumi berhenti berputar, berarti kita membahas tentang iman kepada hari kiamat. Nah, selanjutnya, nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar
tentang ketika bumi berhenti berputar, atau bisa kita kaitkan dengan hari kiamat. Nah, apa saja yang kita pelajari? Satu, pengertian hari akhir. Yang kedua, macam-macam hari akhir. Yang ketiga, contoh-contoh hari akhir. Nah, selanjutnya, hari kiamat itu apa sih? Nah, hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta mengalami kehancuran. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik itu matahari, bumi, planet Mars, Jupiter, dan yang lainnya, semuanya akan hancur. Ketika planet bumi kita hancur, pasti segala sesuatu yang ada di dalamnya pasti juga akan hancur. Nah, selanjutnya, macam-macam hari kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Coba sebelum kita lanjut ke pengertiannya, ada yang tahu kiamat sughra dan kubra itu apa? Kiamat sughra, kiamat kecil. Ya, bagus. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud kiamat kubra? Kiamat besar. Nah, coba kita lihat pengertiannya. Kiamat sughra, coba dibaca Mas Aransa yang keras. Hari yang dapat ditandai kelompok orang atau kelompok. Nah, intinya kiamat sughra itu apa? Hari yang dapat ditandai dengan kematian seseorang atau sekelompok orang atau datangnya bencana alam. Biasanya ditandai dengan bencana alam yang merenggut korban jiwa. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, kiamat kubra, coba dibaca Mas Sofa. Kelihatan? Coba ganti yang lain. Coba Mas Bagus dibaca. Hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dinilai dengan Tuhan karena sama malaikat Israfil. Nah, jadi kiamat sughra itu kiamat besar, hancurnya alam semesta dan seisinya. Selanjutnya, coba kita perhatikan. Ada contoh kiamat sughra. Ada gunung meletus yang kemarin terjadi di Gunung Semeru. Ada lagi tsunami yang pernah terjadi di Aceh. Ada lagi gempa bumi yang terbaru di Cianjur. Ada kematian seseorang. Nah, semuanya merupakan contoh dari kiamat sughra. Mengapa kok contoh kiamat sughra kok seperti ini, bencana alam? Karena hanya melanda pada sebagian kelompok, bukan dalam keseluruhan. Oke, lanjut. Contoh kiamat kubra. Contohnya apa? Satu, bumi dan seisinya akan hancur. Bukan hanya bumi saja, tetapi segala sesuatu yang ada di alam semesta akan hancur. Contohnya, nih, bumi menabrak, bumi akan hancur. Nah, ini contohnya, ya. Ketika bumi kita hancur, pasti manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya akan mati. Selanjutnya, di sini Pak Zaka mempunyai lembar kerja peserta didik 1. Coba silakan kalian kerjakan. Nah, kerjakan sesuai dengan arahan dari lembar kerja peserta didik. Nah, silakan dilihat gambar dan pernyataan. Kalian melengkapi apakah itu merupakan pernyataan benar atau salah. Silakan dikerjakan, ya, sesuai dengan arahan dari lembar kerja peserta didik. Jangan lupa dilihat gambarnya supaya lebih jelas.
Jangan lupa diberi nama dan kelas. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, coba kita perhatikan lembar kerja peserta didik dan yang ada di dalam PowerPoint. Ya, coba kita mulai dari nomor 1. Ya, di situ nomor 1 ada gambar apa? Ada gambar gunung meletus. Ternyata ini apa? Merupakan contoh kiamat kubro. Betul apa salah? Salah. Nah, yang benar apa? Contoh kiamat kubro. Selanjutnya nomor 2. Yang merupakan contoh kiamat kubro. Betul apa salah? Nah, oke, lanjut. Nomor 3, kiamat merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi. Benar apa salah? Nah, selanjutnya nomor 4, kiamat terbagi menjadi 4 macam. Benar apa salah? Salah. Yang benar apa? 2 macam. Selanjutnya nomor 5, ada gempa Cianjur merupakan contoh kiamat juga. Benar apa salah? Nah, oke. Ada yang benar semua? Oke, semuanya benar? Oke, tepuk tangan untuk kelas 6 semuanya. Selanjutnya, Pak Zaka mempunyai lembar kerja peserta didik 2. Ya, nanti akan Pak Zaka bagikan. Coba, Pak Zaka mempunyai lembar kerja peserta didik 2. Di sini ada tugas diskusi, silakan didiskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah Pak Zaka bagikan. Ya, silakan didiskusikan bersama. Dilihat gambarnya, ada gambar A dan gambar B. Jangan lupa silakan perhatikan pertanyaannya ada 3. Silakan digolongkan contoh kiamat apa dan diberikan alasannya. Silakan bisa dikerjakan. Ya, jangan lupa ditulis nama, ya, nama kelompoknya, nama anggotanya, ya, nanti siapa saja, ya, supaya jangan lupa. Jangan lupa nama kelompok ditulis, anggotanya siapa saja ditulis. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Kalau sudah, Pak Zaka minta tolong untuk kelompoknya Mas Mirza. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi lembar kerja peserta didik 2. Silakan Mas Mirza sini. Ya, silakan langsung balik sini. Sini Mas Mirza sudah sini. Silakan salam dulu. Yang keras, baca yang keras. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan hasilnya. Nomor 1. Kiamat subuh karena adanya sebagian orang yang merasakan semesta. Ya, nomor 1 contoh kiamat subuh. Benar apa salah? Benar. Alasannya kenapa? Karena hanya sebagian saja yang merasakan. Selanjutnya nomor 2. Kiamat subuh karena hancurnya alam semesta. Yang nomor 2 contoh kiamat subuh karena kehancuran alam semesta. Benar apa salah? Nah, nomor 3. Kiamat subuh adalah hanya raya. Kiamat subuh adalah rusaknya sebagian kecil bumi. Benar apa salah? Benar. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Mirza. Dan kelompok Mas Mirza bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, silakan duduk. Selanjutnya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini apa? Yang pertama, hari
dan saksinya. Dua, hari kiamat terbagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang ketiga, kiamat sughra adalah kiamat kecil. Mengapa kok kiamat kecil? Karena hanya terjadi pada sebagian kelompok saja, sebagian daerah. Kiamat kubra adalah kiamat besar. Mengapa kok dianggap kiamat besar? Karena yang hancur adalah alam semesta dan saksinya. Oke, di sini Mas Zaka punya SDG, silakan diperhatikan. Ya, silakan di sini ada SDG, silakan. Di sini kita akan melatih konsentrasi kita. Tugas Anda menyebutkan warnanya saja. Coba. Ini warna apa? Oke, coba kita lanjut. Nah, ini warna apa? Hitam. Nah, ini warna apa? Hijau. Ini warna apa? Merah. Lanjut, semakin lama akan semakin susah. Ini warna apa? Biru. Kuning. Gimana Pak? Ada yang bilang coklat? Ya, nah, oke, masuk. Biru. Kuning. Hijau. Lanjut. Biru. Putih. Merah. Hijau. Berarti semuanya masih fokus ya, masih konsentrasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, nah coba refleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Berarti tandanya yang ada di sebelah kiri. Nanti silakan ya ditulis dalam selembar kertas. Ya, kira-kira pembelajaran saya yang seperti apa yang kalian inginkan? Apakah itu seperti pembelajaran diskusi? Apakah pembelajaran yang ada yang disertai dengan video? Nanti jangan lupa ditulis dalam sebuah kertas. Oke, selanjutnya coba Mas Mirza ya, silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa sesudah belajar ya. Silakan dipimpin di dalam itu saja. Nggak usah ke depan. Ya, silakan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ya tadi sebelum belajar kita sudah berdoa dan sesudah belajar kita berdoa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Saka sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti lembar kerja peserta didik dikumpulkan di mejanya Pak Saka ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.